Dalam kultur masyarakat Jawa, begitu banyak ajaran mulia yang harus dilestarikan agar tetap dibedah dari berbagai sudut keilmuan. Salah satunya adalah Cokro Manggilingan. Cokro Manggilingan dalam makna sederhana adalah segala sesuatu pasti berputar. Dalam cerita pewayangan, cokro dikenal sebagai senjata Sri Krishna yang berbentuk bundar, pipih, dan tajam. Senjata ini dinamakan senjata Kalacakra. Esensi dari makna Cokro Manggilingan adalah pergerakan waktu, perubahan sejarah, dan perubahan zaman. Perubahan-perubahan yang terjadi selalu menjadi kodrat manusia, baik dari hari ke hari, bulan ke bulan, ataupun tahun ke tahun. Konsepsi waktu memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Secara lebih luas, Cokro Manggilingan menyimpan filosofi atau keyakinan tentang berputarnya roda kehidupan, baik makro maupun mikro. Demikian pula dengan berputar dan terbatasnya periode zaman, serta lamanya sebuah kekuasaan atau peradaban. Maka dari itu, penting untuk memiliki pemahaman spiritual akan Cokro Manggilingan ini, karena dengan begitu kita bisa selalu siap akan keadaan baik atau buruknya. Dengan memahami esensi Cokro Manggilingan, seseorang bisa mempersiapkan diri untuk tidak larut dalam kebahagiaan atau kesedihan yang sedang dihadapi. Cokro Manggilingan merupakan perputaran atau siklus hidup bagi kehidupan, baik dalam skala mikro atau jagat cilik, yaitu terkait nasib atau perputaran waktu yang dialami setiap individu, juga secara makro atau jagat gede yang terkait siklus alam, siklus kehidupan dalam arti yang lebih luas. Secara falsafi, Cokro Manggilingan bisa diterjemahkan sebagai proses dinamika yang terus berjalan, selalu berubah dan saling berganti. Atau dalam masyarakat Jawa sering diistilahkan dengan owah gingsir gilir gumanti, wolak waliking zaman. Cokro Manggilingan juga bisa dimaknai tentang bagaimana cara masyarakat Jawa melihat dan membaca gerak zaman atau waktu. Masyarakat Jawa berkeyakinan bahwa siklus kehidupan manusia mengalami 3 alam yang disebut dengan alam purwa, alam madya, dan alam usana. Hal ini sesuai dengan konsep yang diajarkan berbagai agama samawi, yang mengajarkan bahwa sebelum lahir di dunia, manusia sudah mengalami proses kehidupan yang disebut dengan alam purwa, kemudian lahir ke dunia atau alam madya, dan setelahnya masuk ke alam lagi, yaitu alam akhirat atau alam usana. Konsep Cokro Manggilingan ini juga bisa kita tangkap dari analogi masyarakat Jawa melalui karya sastra. Salah satu karya sastra yang menjelaskan fase kehidupan manusia secara Cokro Manggilingan adalah melalui tembang mocopat. Tembang mocopat sendiri secara urutan adalah jenis tembang yang memberi gambaran alam yang dialami oleh manusia. Dimulai dari Mas Kumambang yang memberikan gambaran suasana kehidupan ketika manusia di dalam rahim seorang ibu. Kemudian Mijil yang artinya keluar atau kelahiran. Sinom yang artinya manusia berada di fase remaja sampai dengan akil balik. Kemudian Kinanti yang berasal dari kata kanti atau tuntun. Kinanti berarti perlu tuntunan. Asmarandono dari akar kata asmara atau cinta yang artinya manusia memasuki masa-masa mengalami jatuh cinta. Setelah jatuh cinta, maka manusia mengalami proses pernikahan yang diistilahkan dengan tembang gambuh yang berasal dari kata jumbuh. Kemudian Dendang Gula atau mewujudkan cita-cita. Durma dari kata dharma, pangkur dari kata ungkur atau mungkur, dengan mulai meninggalkan hal-hal keduniaan. Ada ajaran mati sakjroning urip atau mandito. Kemudian megatruh
dari kata pegat yang artinya pisah dan ruh yang artinya adalah roh atau terlepasnya roh dari jasad. Terakhir tembang pucung atau pocong berarti menjadi mayat, maka manusia kemudian mengalami alam wusono atau alam akhirat. Pujangga Jawa Ronggo Warsito dalam serat Kolotida memberikan gambaran tentang perputaran makrokosmos. Kolotida artinya zaman egoisme, yang berarti ketika manusia mengedepankan ego dan meninggalkan nilai-nilai kebenaran. Perasaan seperti ini menurut Ronggo Warsito justru sering dan mudah muncul pada saat manusia atau kelompok masyarakat sedang berada di puncak kesuksesan, kekayaan, kekuasaan, dan proses hidup yang stabil. Ketika kolotida semakin tidak terkendali, maka akan terjadi zaman kolobendu. Ronggo Warsito menggambarkan ini seperti zaman wolak-waliing zaman atau zaman edan. Akan tetapi karena Ronggo Warsito termasuk tokoh yang meyakini bahwa siklus zaman bersifat cokro manggilingan, akan hadir zaman di mana siklus kolobendu juga selesai dan berganti dengan zaman kolosubo atau zaman pencerahan. Zaman kolosubo ini ditandai dengan lahirnya atau hadirnya tokoh luar biasa yang mampu memberikan pencerahan kepada manusia. Efek baik dari keyakinan bahwa zaman atau waktu memiliki siklus berputar atau cokro manggilingan adalah agar kita memiliki keyakinan bahwa akan ada masa cerah ketika kita mengalami masa-masa keterpurukan atau bahkan kegelapan, asalkan kita tetap eling lan waspada. Dalam arti, segala sikap dan tingkah laku kita tetap terkendali dan tidak gelap mata, sehingga akan memperpanjang atau bahkan memperburuk keadaan yang sudah buruk. Sebaliknya, ketika berjalan dalam cahaya kesuksesan, kekuasaan, dan kemewahan, maka harus tetap mengendalikan diri agar kemudian tidak lalai apalagi larut dalam kesombongan dan meremehkan orang lain. Karena pada waktu tertentu kemudian kita pun akan tetap bertemu dengan kegelapan. Konsep cokro manggilingan adalah konsep hidup berkeseimbangan, saling menjaga dan tetap ingat, waspada, sehingga tetap mampu mengendalikan diri dalam keadaan apapun. Tidak akan larut ketika dalam suasana sedih dan tidak jumawa ketika dalam keadaan bahagia. Yang dalam masyarakat Jawa ada istilah menang ora umuk, kalah ora ngamuk. Apapun pandangan dan kesepakatannya atas bagaimana proses waktu bahwa hidup terus berjalan dan terus berubah. Masyarakat Jawa memiliki sebuah prinsip hidup dalam menghadapi perubahan siklus cokro manggilingan, yaitu Triwikromo dan Sangkan Paraning Dumadi. Triwikromo secara sederhana dapat dimaknai 3 prinsip hidup, artinya manusia yang mampu menaklukkan kehidupan adalah mereka yang mampu mengatur dan menaklukkan 3 masa, yaitu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Prinsip yang harus dipedomani dalam usaha menaklukkan Triwikromo adalah apapun yang kita alami saat ini adalah buah dari apa yang kita lakukan di masa lalu, ataupun sebaliknya, apa yang kita lakukan saat ini maka akan kita nikmati atau kita unduh di masa depan. Segala hal sudah ada yang mengatur. Dalam siklus tersebut oleh orang Jawa sering diistilahkan dengan Sangkan Paraning Dumadi, yaitu segala sesuatu semua berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Maka dalam hidup harus diniatkan untuk mengabdi dan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain memperbaiki hubungan dan kehambaan kita kepada Tuhan, ada juga ajaran masyarakat Jawa yang mengajarkan agar kita berhubungan baik dengan sesama makhluk, yaitu melalui prinsip memayu hayuning bawono. Memayu hayuning bawono secara sederhana dapat kita artikan dengan memperindah keindahan dunia. Artinya, kemanapun, dimanapun kita berada akan mampu membawa keindahan dan kebahagiaan, atau minimal ikut merawat,
dan tidak menimbulkan hal yang buruk secara lebih luas. Akhirnya, teruslah berbuat baik karena kita seringkali tidak akan pernah tahu di mana dan di waktu kapan kita akan mengunduh kebaikan yang akan kita lakukan. Matur nuwun.